Bayangkan, di hari yang seharusnya jadi momen paling bahagia dalam hidup dua insan, justru berubah menjadi neraka. Bukan karena tamu yang tak hadir, bukan karena cuaca yang buruk, tapi karena ibu kandung sang mempelai pria sendiri yang menghancurkan pernikahan itu di hadapan ratusan mata tamu undangan. Dan yang paling menyakitkan, sang pengantin wanita hanya bisa menunduk, menahan tangis, tanpa tahu dosa apa yang membuatnya begitu dibenci. Tapi, karma tidak pernah tidur. Di akhir cerita ini, semuanya berbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, cerita Arslan. Sebelum kita mulai kisah penuh air mata ini, yuk kita absen dulu di kolom komentar, tulis dari kota mana kalian menonton. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita kehidupan yang syarat pelajaran seperti ini. Semoga yang sedang menonton hari ini, dilancarkan rezekinya, dipermudah jodohnya, dan diberi keluarga yang penuh cinta dan ridho orang tua. Amin. Hari itu adalah hari yang seharusnya menjadi kenangan paling manis dalam hidup Agung dan Ayu. Matahari bersinar terang, angin bertiup lembut menyapu pelataran rumah besar tempat resepsi digelar. Hiasan bunga melati menggantung di setiap sudut, menggambarkan suasana sakral dan penuh harapan. Tamu-tamu mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka, membawa senyum dan doa restu. Agung, pria 22 tahun yang dikenal pendiam tapi pekerja keras, berdiri di pelaminan mengenakan jas putih dengan dasi perak. Wajahnya tampak gugup, tapi matanya memancarkan kebahagiaan saat menatap Ayu, istrinya yang kini duduk di sampingnya. Ayu, gadis 21 tahun, tampil anggun dengan kebaya modern bernuansa emas dan putih, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dihiasi riasan lembut. Senyum kecil tak lepas dari bibirnya, walau sorot matanya menyimpan banyak harapan dan kekhawatiran yang tak pernah ia ucapkan. Tapi di antara hiruk-pikuk resepsi yang meriah, ada satu sosok yang tidak ikut tersenyum, Ibu Karsinah, ibu kandung Agung. Ia duduk di kursi paling depan dengan ekspresi kaku, tangan terlipat di dada, dan pandangan mata yang dingin mengarah ke Ayu. Beberapa tamu melihat keanehan itu, tetapi tidak berani berspekulasi. Mereka tahu, sejak awal pernikahan ini memang tak mendapat restu darinya. Bagi Ibu Karsinah, Ayu bukan menantu yang pantas. Ia menganggap Ayu hanya gadis dari keluarga sederhana yang mengincar masa depan Agung. Sebagai janda pensiunan guru, Karsinah sangat menjaga martabat keluarganya. Ia menginginkan menantu dari kalangan setara, yang memiliki gelar, pekerjaan tetap, dan berkelas. Namun Agung, anak sematawayangnya, justru memilih Ayu yang menurutnya terlalu biasa. Mereka bertemu saat Agung menjadi relawan di sebuah panti asuhan, di mana Ayu bekerja sebagai pengurus. Dari pertemuan yang sederhana itu, tumbuhlah cinta yang dalam. Bukan karena status, tapi karena kesederhanaan Ayu yang tulus dan rendah hati. Pertengkaran demi pertengkaran sempat terjadi antara Agung dan ibunya menjelang hari pernikahan. Namun akhirnya Agung tetap bersikeras menikah. Ia berkata pada ibunya, "Bu, saya yang akan hidup dengan Ayu, bukan orang lain. Saya mohon, kalaupun ibu belum bisa menerima, biarkan kami memulai rumah tangga ini dengan tenang." Permintaan itu tak dijawab oleh Ibu Karsinah. Ia diam. Namun diamnya bukanlah tanda menerima. Ia datang ke resepsi hanya karena rasa malu pada tetangga. Tapi hatinya belum luluh, dan niatnya tidak bersih. Tamu semakin ramai. Musik tradisional mengalun, makanan mulai disajikan, dan para undangan mulai bergiliran naik ke pelaminan untuk mengucapkan selamat. Agung dan Ayu berdiri, menjabat tangan, membungkuk sopan, sesekali tertawa kecil ketika teman-teman lama menggodai mereka. Namun di sela kebahagiaan itu, Ayu sempat menangkap tatapan tajam dari Ibu Karsinah. Sebentar saja, namun cukup membuat jantungnya berdebar tak karuan. Ayu mencoba tetap tersenyum. Ia tahu sejak awal, cintanya pada Agung juga berarti perjuangan untuk memenangkan hati ibu mertuanya. Ia yakin, waktu akan melembutkan segalanya. Tapi ternyata, waktu belum sempat bicara, karena luka datang lebih dulu. Ketika pembawa acara mulai memanggil perwakilan keluarga untuk memberikan sambutan dan doa, yang maju bukanlah siapa-siapa, melainkan Ibu Karsinah sendiri. Ia tiba-tiba berdiri dari kursinya dan melangkah naik ke panggung. Semua orang sontak diam. Mikrofon direbutnya dengan cepat, dan suaranya langsung terdengar menggema.
Maaf semua. Saya tidak bisa berpura-pura lagi. Saya ibu kandung dari mempelai pria. Dan saya di sini ingin bilang bahwa saya tidak merestui pernikahan ini. Seisi ruangan terdiam. Musik berhenti. Para tamu menoleh ke kiri dan ke kanan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Bahkan Agung sendiri hanya bisa terpaku. Tangannya mencoba meraih ibunya, tapi terlambat. Kata-kata yang selama ini hanya menjadi desas-desus keluarga kini diumbar di depan ratusan orang. Perempuan ini hanya menjerat anak saya. Saya tahu apa yang dia inginkan. Bukan cinta, tapi masa depan dan nama baik keluarga ini. Ayu hanya bisa membeku. Matanya membesar, air mata mulai menggenang. Tapi ia tetap diam, menunduk, menahan luka yang mengoyak harga dirinya sebagai perempuan. Agung akhirnya bersuara. Bu, cukup, Bu. Tolong, jangan di sini. Tapi Ibu Karsinah tidak berhenti. Suaranya makin tinggi, penuh kemarahan yang selama ini ditahan. Kalian semua lihat sendiri. Saya tidak akan pura-pura bahagia, saya tidak akan diam ketika anak saya dibawa oleh perempuan ini yang bahkan ibunya saja hanya buruh cuci. Dari sudut ruangan, terlihat ibu kandung Ayu memeluk anaknya dengan gemetar. Ia menangis, bukan karena malu, tapi karena anaknya dipermalukan sedemikian rupa pada hari paling sakral dalam hidupnya. Momen itu menjadi luka yang tak terlupakan. Hari bahagia itu telah ternoda, oleh ego, oleh gengsi, oleh rasa superior yang menutupi cinta seorang ibu. Dan Ayu tetap diam, tetap sabar, dan tidak membalas satu kata pun. Ia hanya menunduk, air mata menetes satu persatu, jatuh di kebaya indah yang kini seolah tak berarti apa-apa. Tak ada yang menyangka bahwa sebuah pernikahan yang sudah sah secara agama dan negara, justru akan hancur di tengah resepsi, bukan oleh cobaan dari luar, tapi oleh darah daging sendiri. Setelah Ibu Karsinah berdiri di atas panggung dengan mikrofon di tangan, ruangan yang sebelumnya dipenuhi tawa dan doa berubah menjadi sunyi seperti kuburan. Hanya suara napas, bisik-bisik panik, dan detak jantung dari ratusan tamu yang menjadi saksi sebuah kehancuran harga diri. Ibu Karsinah masih berdiri, dengan sorot mata penuh dendam dan suara lantang yang menusuk. Saya sudah diam selama ini. Tapi saya tidak sanggup lagi. Saya tidak akan restui perempuan ini jadi bagian dari keluarga saya. Dia bukan siapa-siapa. Ayu yang masih duduk di pelaminan, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Riasannya mulai luntur karena air mata yang tak bisa ia tahan. Tapi yang lebih menyakitkan bukan hanya kata-kata Ibu Karsinah, melainkan sorotan mata para tamu undangan, beberapa iba, tapi sebagian lagi menatapnya seperti korban gosip murahan. Agung bangkit berdiri, mencoba mengambil mikrofon dari tangan ibunya. Wajahnya merah, bibirnya gemetar. Ibu, tolong, berhenti. Ini hari bahagia kami. Ini resepsi kami, Bu. Namun Karsinah menolak mundur. Ia menyentakkan tangan, menolak disentuh, lalu mengarah ke keluarga Ayu yang duduk di pojok ruangan dengan penuh malu. Anak kalian pikir pantas bersanding dengan anak saya? Kalian dari mana? Buruh cuci, penjaga panti. Kalian pikir bisa memanjat derajat lewat Agung? Tidak akan. Tiba-tiba terdengar isakan dari seorang wanita tua. Itu ibu kandung Ayu, yang selama ini membesarkan Ayu sendirian setelah ditinggal mati suami. Beliau menangis, bukan karena malu, tapi karena melihat anaknya dihancurkan di depan umum, tepat pada hari yang seharusnya menjadi kebanggaan hidupnya. Beberapa tamu mulai gelisah. Ada yang mencoba menenangkan, tapi semua sudah terlambat. Kata-kata itu sudah seperti pecahan kaca, tak bisa dikembalikan utuh. Ayu bangkit perlahan dari duduknya. Ia berdiri di depan pelaminan, tubuhnya lemah tapi matanya menatap Ibu Karsinah, bukan dengan kemarahan, tapi dengan luka dan ketegaran yang diam-diam menyakitkan. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Saya tidak akan balas kata-kata ibu. Karena saya tahu orang yang sedang marah, tidak akan bisa mendengar suara hati. Tapi saya mencintai Agung. Dan saya menikah bukan karena harta, tapi karena kami saling percaya." Suara Ayu pelan, tapi cukup membuat suasana kembali hening. Agung memeluk Ayu erat di depan semua orang. Ia menunduk, air matanya jatuh. Ia berkata di depan tamu-tamu yang masih terpaku.
Maafkan ibu saya. Tapi saya tidak akan pernah membiarkan Ayu terluka lagi. Kami tetap suami istri. Kami akan tetap bersama. Namun kejadian itu telah meninggalkan luka. Hari itu, tidak ada acara potong kue. Tidak ada tradisi lempar bunga. Tidak ada momen menari bersama keluarga. Yang ada hanya keheningan yang menyayat, dan para tamu yang meninggalkan lokasi dengan wajah serba salah. Setelah semua bubar, Ayu duduk sendiri di dalam kamar pengantin yang telah disiapkan di rumah Agung. Namun ia tahu, tempat itu tidak akan pernah menjadi tempat tinggal mereka. Bahkan malam pertama mereka pun batal. Karena Agung mengambil keputusan besar malam itu juga. Ayu, kita pergi. Aku tidak akan biarkan kamu hidup dalam rumah yang tidak menerima kamu. Aku tahu ini berat. Tapi aku mohon, ikut aku. Dengan mata bengkak dan tubuh gemetar, Ayu mengangguk. Ia tidak punya siapa-siapa di kota besar ini, kecuali Agung. Dan satu hal yang ia punya, adalah cinta yang tetap ia genggam erat meski hatinya remuk. Sebelum keluar rumah, Ayu sempat menoleh ke belakang, ke arah ruang tamu tempat ibu mertuanya duduk sendirian, memandang kosong ke lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak marah. Tidak menyumpah. Hanya satu hal yang terucap dalam hati. Aku tidak tahu kenapa ibu membenciku. Tapi semoga suatu hari, ibu tahu bahwa aku tidak pernah berniat merebut anaknya. Aku hanya mencintainya. Malam itu, mereka pergi, tanpa pesta, tanpa restu, tanpa kehangatan keluarga. Hanya berdua, memulai dari nol. Tapi justru dari situlah, sebuah karma mulai ditanam. Dan seperti hujan yang tak bisa dicegah, karma selalu datang. Entah dalam bentuk luka, atau penyesalan. Malam itu, hanya lampu-lampu jalan dan suara kendaraan yang menemani langkah Ayu dan Agung meninggalkan rumah. Mobil sewaan yang mereka tumpangi melaju perlahan menuju sebuah kota kecil di pinggiran, tempat Agung menyewa kontrakan sederhana sejak beberapa minggu sebelumnya, sebagai persiapan untuk hidup berdua jauh dari keluarganya. Di dalam mobil, Ayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap keluar jendela, matanya masih sembab. Tangannya memegang erat tangan Agung. Dalam hatinya, berkecamuk pertanyaan yang tak sanggup ia ucapkan. Salahku apa sampai harus menerima semua ini? Namun Ayu bukan perempuan yang mudah menyerah. Meski hatinya porak-poranda, ia tahu satu hal, bahwa cinta sejati bukan hanya soal hari bahagia di pelaminan. Tapi soal tetap bertahan, saat semua orang justru ingin melihatmu jatuh. Setelah tiba di rumah kontrakan kecil yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, dapur sempit, dan ruang tamu seadanya, Ayu langsung merapikan koper mereka. Ia tidak mau menangis lagi. Ia sadar, ini bukan waktu untuk meratap, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak dicintai, meski tidak oleh ibu mertuanya, tapi oleh Tuhan dan suaminya sendiri. Hari-hari pun berjalan. Ayu mulai bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, merapikan rumah, bahkan ikut berjualan kecil-kecilan di depan kontrakan untuk membantu keuangan. Ia membuka jasa menjahit dan membuat kue pesanan. Agung yang bekerja sebagai staf kontrak di sebuah kantor logistik juga mulai bangkit perlahan. Mereka berjuang bersama, dengan cinta yang semakin hari semakin kuat karena diuji oleh luka. Namun, berita tentang resepsi yang gagal malam itu sudah menyebar. Banyak tetangga Ibu Karsinah membicarakan kejadian tersebut. Sayangnya, yang mereka dengar hanyalah versi sang ibu mertua, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Ayu dicap sebagai perempuan yang memaksa menikah, bahkan disebut penghancur hubungan ibu dan anak. Setiap mendengar kabar itu dari kerabat atau teman, Ayu hanya diam. Ia tidak pernah membalas. Bahkan ketika seseorang dari lingkungan keluarga besar Agung menelpon dan menghinanya secara langsung, Ayu tetap memilih diam. Agung, yang melihat semua itu, sebenarnya sering merasa marah dan ingin membela istrinya secara terbuka. Tapi Ayu selalu menenangkannya. Mas, biarlah. Orang yang benar tidak perlu membela diri. Tuhan tahu siapa yang berdusta, siapa yang tulus. Kalimat itu membuat Agung semakin yakin bahwa Ayu bukan hanya perempuan yang tepat untuk dicintai, tapi juga sosok yang membentuk dirinya jadi lebih bijak dan dewasa. Lalu waktu terus bergulir. 1 tahun berlalu. 2 tahun, 3 tahun.
Ayu tidak hanya menjadi istri yang sabar, tapi juga perempuan tangguh. Ia kini memiliki pelanggan tetap untuk jahitan dan kuenya. Ia juga ikut mengajar di PAUD dekat rumah kontrakan, tanpa meminta bayaran. Hanya ingin bermanfaat. Bahkan beberapa anak tetangga yang orang tuanya sibuk, dititipkan padanya. Sementara itu, hubungan Agung dan ibunya tidak pernah benar-benar membaik. Setiap kali mencoba menghubungi, Ibu Karsina selalu mengangkat dengan dingin, bahkan kadang tak menjawab sama sekali. Ia masih terjebak dalam egonya. Baginya, jika anaknya memilih Ayu, maka ia sudah kehilangan anak itu. Namun Ayu tidak pernah mencegah Agung untuk menghubungi ibunya. Bahkan setiap kali lebaran tiba, Ayulah yang pertama kali mengingatkan. Mas, kita titip parcel buat ibu, ya? Jangan lupa kirim THR-nya juga. Walau parcel itu tak pernah dibalas. Dan uang yang dikirim tidak pernah diakui. Lalu, pada suatu hari di awal tahun keempat pernikahan mereka, Agung mendapat kabar tak terduga dari tetangga lama, Ibu Karsinah jatuh sakit. Dirawat oleh tetangga karena tinggal sendirian. Kondisinya menurun drastis. Tidak ada anak, tidak ada keluarga yang mendampingi. Mendengar kabar itu, Ayu langsung berdiri dari tempat duduknya. Mas, kita ke sana. Ibu butuh kamu. Agung ragu. Matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. Tapi, Ayu, ibu menyakitimu, aku takut kamu disakiti lagi. Ayu menggenggam tangan suaminya, dengan suara lembut dan penuh ketulusan. Aku gak pernah dendam sama ibu, Mas. Aku cuma pengen jadi menantu yang tetap hormat meski tidak dicintai. Yuk, kita temui ibu. Dan dari situlah, kisah ini mulai mengarah pada titik balik. Karma yang dulu ditanam, kini mulai menunjukkan tunasnya. Di saat hati yang pernah beku perlahan mulai mencair, bukan karena paksaan, tapi karena kebaikan yang tak pernah padam. Hari itu mendung menggantung di langit kota kecil tempat Ibu Karsinah tinggal. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan ketuaan yang menyelimuti rumah itu, rumah besar peninggalan almarhum suami yang dulu selalu ramai oleh tawa Agung. Kini, hanya ada sunyi, kesepian, dan tubuh Renta yang tergeletak lemah di ranjang ruang tengah. Setelah bertahun-tahun bersikeras menolak kehadiran Ayu, dan memilih hidup menyendiri, Ibu Karsinah akhirnya terbaring karena stroke ringan. Mulutnya agak kaku, bicaranya terbata-bata. Tak ada keluarga yang menjenguk. Beberapa tetangga mencoba membantu sebisanya, tapi mereka pun punya keterbatasan. Ketika pintu rumah itu terbuka dan Agung melangkah masuk, mata Ibu Karsinah langsung berkaca-kaca. Ia ingin berkata, ingin memeluk anaknya, namun tenggorokannya tercekat. Tangannya hanya bisa bergerak pelan, menunjuk ke arah pintu dan di sana, berdiri Ayu, mengenakan kerudung sederhana, membawa termos air panas dan kain bersih. Tidak ada kata yang keluar. Hanya diam, dan tatapan penuh penyesalan dari mata yang dulu pernah memancarkan amarah. Ayu tidak bicara banyak. Ia hanya meletakkan barang bawaannya, menghamparkan kain di lantai, lalu duduk di sebelah ranjang dan mulai mengelap wajah ibu mertuanya dengan lembut. Saya Ayu, Bu. Maaf, mungkin ibu belum ingin melihat saya. Tapi saya tidak bisa tinggal diam saat ibu sakit. Ibu Karsinah menangis. Air matanya menetes deras, membasahi pipinya yang keriput. Ia memalingkan wajah, bukan karena benci, tapi karena malu. Terlalu banyak kata-kata yang dulu keluar dari mulutnya, terlalu banyak luka yang ia tanam pada perempuan yang kini justru merawatnya dengan hati seputih kapas. Sejak hari itu, Ayu dan Agung bergantian merawat Ibu Karsinah. Ayu yang memasak bubur, memandikan, mengganti sprei, dan mengusap punggung ibu mertuanya saat malam hari. Ia tidak pernah menunjukkan rasa sakit hati, bahkan seolah-olah luka di masa lalu tak pernah terjadi. Tetangga-tetangga yang dulu ikut mencibir Ayu, kini terdiam. Perlahan, satu persatu dari mereka datang, membawa makanan atau sekadar duduk sebentar di teras, mengakui bahwa mereka salah menilai. Ayu itu perempuan luar biasa, ya? Masih bisa sabar seperti itu. Waktu berlalu. Dalam sakitnya, Ibu Karsinah mulai banyak diam,
Tapi ada perubahan yang terlihat dari sorot matanya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sinis. Hanya ada pengakuan diam-diam bahwa ia telah kalah oleh ketulusan seorang perempuan yang tak pernah membalas dengan kebencian. Pada suatu sore yang tenang, saat hujan rintik-rintik jatuh di luar jendela, Ibu Karsinah memanggil Agung dengan suara lemah. Tangannya menunjuk ke arah Ayu yang sedang merapikan tempat tidur. "Nak, jaga dia, jangan sakiti dia." "Ibu, sudah terlalu banyak salah padanya." Agung menunduk, menggenggam tangan ibunya. Ayu yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan. "Ibu gak salah, Bu. Ibu cuma belum mengenal saya waktu itu. Tapi sekarang, kita bisa mulai dari awal." Dan disitulah, karma telah menyentuh hatinya. Bukan dalam bentuk hukuman, tapi dalam bentuk pelajaran yang menyakitkan namun menyadarkan. Karena tidak semua karma datang sebagai malapetaka. Kadang, ia datang sebagai cermin yang memantulkan dosa-dosa kita sendiri. Hari itu adalah pagi yang tenang. Langit berwarna kelabu pucat, dan gerimis turun dengan ritme yang hampir seperti bisikan doa. Rumah tua peninggalan mendiang suami Ibu Karsinah kembali sunyi, hanya terdengar bunyi detik jam dinding dan desiran angin dari sela jendela kayu. Di dalam kamar, Ayu duduk di sisi ranjang seperti biasa. Tangannya mengusap lembut tangan Ibu Karsinah yang tampak semakin pucat. Agung berdiri di ambang pintu, diam, matanya berkaca-kaca. Sudah 2 minggu terakhir kondisi Ibu Karsinah menurun drastis. Dokter bilang bahwa tubuhnya menua dengan cepat karena tekanan batin yang dipendam selama bertahun-tahun. Tapi Ayu tidak pernah sedikit pun meninggalkan tugasnya sebagai menantu. Ia tetap merawat, tetap tersenyum, tetap memanggil ibu dengan suara penuh cinta. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar muncul, Ibu Karsinah membuka mata dengan pelan. Sorot matanya lemah, tapi jelas. Ia menatap Ayu, lalu memanggil dengan suara yang hampir tak terdengar. Ayu." Ayu mendekat, menggenggam tangannya lebih erat. "Saya di sini, Bu." Dengan napas tersengal, Ibu Karsinah mencoba bicara. Agung segera duduk di sampingnya, memeluk bahu ibunya, sementara Ayu masih duduk tenang, menanti dengan penuh sabar. "Kalian, maafkan Ibu. Ibu sudah banyak dosa. Ibu pikir, Ibu tahu segalanya. Tapi ternyata, cinta lebih besar dari gengsi." Air mata jatuh di pipi keriputnya. Ayu menunduk, membalas pelukan itu. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Ibu tetap orang tua kami. Kalau bukan karena Ibu, saya tidak akan bisa mencintai Agung." Kata-kata itu seakan melegakan beban bertahun-tahun yang tersimpan dalam dada Ibu Karsinah. Ia tersenyum samar. Lalu, dengan suara pelan yang terakhir, ia berpesan. "Ayu, jangan pernah berubah. Kamu cahaya dalam rumah ini. Jagalah Agung, dan maafkan Ibu." Detik berikutnya, udara seolah berhenti. Tangis pecah. Tubuh Ibu Karsinah mulai lemas, matanya tertutup perlahan. Ia pergi dalam pelukan 2 orang yang dulu tak pernah ia restui. Tapi ia pergi dalam damai, karena hatinya sudah berdamai. Karena karma yang dulu menghampiri kini telah ia hadapi dengan penerimaan. Pemakaman Ibu Karsinah diiringi hujan rintik. Para tetangga dan keluarga jauh berdatangan. Mereka takjub melihat bagaimana Ayu mengurus semuanya dengan penuh ketenangan. Ia berdiri di barisan paling depan, memimpin doa dengan suara bergetar namun tegar. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang melihat Ayu bukan sebagai menantu miskin atau perempuan tak layak, tapi sebagai perempuan mulia yang membalas luka dengan kasih sayang. Setelah pemakaman selesai, banyak yang datang menghampiri Agung dan Ayu. Mereka meminta maaf, mengakui bahwa selama ini mereka ikut termakan prasangka. Bahkan beberapa keluarga besar Agung yang dulu ikut menentang pernikahan mereka kini datang dan berkata, "Kalau semua menantu seperti kamu, Ayu, dunia ini akan penuh ketenangan." Ayu hanya tersenyum. Ia tak pernah merasa dirinya lebih baik. Ia hanya tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak membalas keburukan dengan kebencian. Bertahun-tahun kemudian, rumah peninggalan Ibu Karsinah tidak lagi sepi.
Ayu dan Agung tinggal di sana, membukanya menjadi tempat belajar anak-anak yatim dan duafa. Rumah itu kini penuh tawa, bacaan Al-Quran, dan aroma masakan dari dapur yang selalu hangat. Ayu menghidupkan kembali rumah yang dulu hanya berisi kesunyian dan gengsi. Dan setiap kali malam datang, saat Ayu duduk di beranda sambil menatap bintang, ia sering berbisik dalam hati. Bu, semoga ibu tenang di sana. Terima kasih sudah lahirkan Agung. Terima kasih sudah sempat menerima saya di akhir. Kisah Ayu dan Ibu Karsinah menjadi pelajaran bagi siapapun yang menontonnya. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang dua insan, tapi juga tentang bagaimana kita memperjuangkan restu dan menaklukkan ego dengan kebaikan yang tak kenal balas dendam. Karena karma tidak selalu datang sebagai hukuman. Terkadang, karma datang untuk mempertemukan hati-hati yang sempat saling menyakiti, agar bisa saling memaafkan sebelum waktu habis.